Labang kunnen starten voor de bezetting van Malang, moeten eerst honderden van alles beroofde Chinezen worden geëvacueerd. Hari-hari setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia harus menghadapi Belanda yang ingin menguasai kembali bayi republik ini. Perlawanan lewat pertempuran berlangsung di segala penjuru melawan pasukan Belanda yang masuk ke Indonesia. Salah satu pertempuran besar yang tercatat dalam sejarah adalah perjuangan arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu pada 10 November 1945. Tan Malaka yang saat itu berada di Yogyakarta meluncur ke Surabaya menyaksikan langsung pertempuran tersebut. Tan semakin percaya kepada kekuatan massa rakyat untuk mendapatkan kemerdekaan seutuhnya. Ia pun mendirikan Persatuan Perjuangan pada Januari 1946. Persatuan Perjuangan terdiri dari 141 partai, laskar rakyat, serta organisasi massa yang radikal dan militan, memperjuangkan kemerdekaan 100%. Strategi perjuangan ini sangat kontras dengan strategi diplomasi Soekarno-Hatta lewat Kabinet Syahrir yang berupaya mencapai kemerdekaan terbatas melalui perundingan diplomatik fleksibel dengan Belanda serta Inggris dan pengakuan dari masyarakat internasional. Persatuan Perjuangan sangat cepat memperoleh pengaruh serta popularitas di antara rakyat yang menentang keras kebijaksanaan diplomasi Sultan Syahrir. Apalagi ada sosok Jenderal Sudirman di samping Tan yang bergabung, menambah antusiasme sejumlah golongan untuk bergabung di dalamnya. Selama masih ada satu orang musuh di tanah air, satu kapal musuh di pantai, kita harus tetap lawan. Lebih baik dibom atom daripada merdeka kurang dari 100%. Dari saat dibentuknya Persatuan Perjuangan sampai bulan Maret 1946, pengaruh dan nama Tan Malaka dapat dikatakan mencapai titik puncak kedua kalinya sesudah era 1920-an. Namun, rupanya gerakan ini membuat pemerintah gusar. Persatuan Perjuangan dianggap membahayakan strategi diplomasi kemerdekaan. Pertengahan Maret 1946, Tan beserta tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan ditahan secara paksa tanpa pengadilan oleh pemerintah Republik. Organisasi gabungan itu perlahan lenyap, sementara perjuangan diplomasi lewat berbagai perundingan masih terus berlanjut. Setelah 2 tahun di penjara, pada September 1948, Tan Malaka dibebaskan. Pada 7 November 1948, ia mendirikan Partai Murba untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seutuhnya. Tan dalam posisi terjepit. Ia masih dalam pengawasan pemerintah Republik, sementara tentara Belanda juga mulai masuk hingga pedalaman Tanah Jawa. Ia dan pendukungnya bergerilya dari Magelang menuju selatan Jawa Timur sambil tetap menyebarkan selebaran gerakan anti diplomasi pemerintah dan menuntut kemerdekaan 100%. Sekali lagi, gerakan ini menjadi ancaman untuk pemerintah. Akhirnya, dalam gerilya menyusuri lereng Gunung Wilis di Selopanggung, Kediri, Tan Malaka ditangkap oleh tentara Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Ia dieksekusi mati pada 21 Februari 1949. Kematian Tan Malaka dirahasiakan selama bertahun-tahun hingga 2009 seorang sejarawan Belanda, Harry Puze, mengungkapkan lokasi kematian Tan Malaka di Kediri, Jawa Timur. Sebuah makam di tempat pemakaman umum di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur dibongkar pada September 2009. Para sejarawan yang terlibat dalam pencarian ini beranggapan bahwa 90% jenazah itu memang Tan Malaka. Namun, demi kesempurnaan investigasi, dilakukanlah pembandingan DNA dari keponakan Tan Malaka dengan DNA pada tulang yang ada di makam tersebut. Tetapi DNA Tan Malaka tidak kunjung muncul. Hal ini diduga karena keasaman tanah yang tinggi.
Akhirnya, pada 2015, sejarawan dan tim forensik meyakini jenazah yang dimakamkan di Kediri itu adalah Tan Malaka. Nasib ironis dialami Tan Malaka, seorang nasionalis dengan pemikiran brilian pencetus konsep republik. Perjuangannya selama puluhan tahun menentang penjajah harus berakhir di tangan bangsanya sendiri.